Gimana sih gitu Islam di Malaysia? Orang di Islam Malaysia. tidak boleh pindah agama di Malaysia. Kira-kira apa sih gitu yang menurut cara nih kayaknya pendidikan di Indonesia ini nih penting deh saya bawa nih di Malaysia gitu. Di mana negara yang sesuai untuk I belajar lebih dalam lagi pendidikan anak usia dini dan I boleh langsung aplikasi ke negara I. Oh, Jadi of course lah Indonesia. Jadi di Malaysia 61% itu ya teman-teman nih. Yes, betul. Muslimnya ya. Apa yang beda gitu antara pendidikan di Indonesia ataupun di Malaysia? Keren. Ini keren sekali, ini pelajaran yang luar biasa, nanti kita simak bersama-sama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah video yang dimana video ini ada wawancara orang Indonesia tentunya dengan orang Malaysia. Ketika saya mendengarkan sedikit cuplikannya, ternyata di Malaysia itu Islamnya sangat benar-benar terjaga. Tidak boleh murtad loh di Malaysia. Tidak boleh keluar daripada Islam loh di Malaysia. Ini bagusnya, berbeda jauh loh dengan di daerah saya. Mau keluar Islam kayak mau masuk Islam kayak itu hak-haknya masing-masing. Tapi kalau di Malaysia kalau sudah masuk Islam itu tidak boleh keluar daripada agama Islam. Itu keren teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi ke The Sungkar. Di sini saya take over Mas Tengku Wisnu. Di sini saya ada teman nih dari negara tetangga ya, negara tetangga. Negara itu, Malaysia. Kalau teman-teman tahu negaranya Upin Ipin, betul. Betul. Ya, dari Malaysia. Mungkin boleh Dari diperkenalkan Malaysia. dulu. Okay, Assalamualaikum. Hi. Waalaikumsalam. Nama I Syara Saifuddin. Oh, You can call me Kak Syara. Syara. I am from Malaysia. Okay. Malaysia. Sekarang I dekat Indonesia because I ambil S2 PAUD. Bentar teman-teman, sumpah saya ketika mendengarkan I am from Malaysia itu merinding loh teman-teman ya. Saking senangnya tentang Malaysia. Saking senangnya. Pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur. Jakarta So Timur. I'm going to my third semester now. And then insyaAllah lulus lah tepat waktu. Bismillah. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi di sini lagi ngambil belajar studi S2 ya? Ya betul, S2. Oh iya. Itu Syara kenapa milih S2 di Indonesia? Kenapa I ambil S2 dekat Malaysia? Dekat Indonesia because dulu waktu I S1, I magang di Tangerang di one of the Islamic school dekat sana for 4 months. And then I fell in love into pendidikan anak usia dini di Indonesia. Di Indonesia. So that's why lepas I settle my magang for 4 months and then I go back to my country. And then I work for a while apa semua and then I decided, you know what, I'm going to continue my S2 at UNJ, Indonesia. Now here I am. Di Indonesia. Yes. Karena tadi S1-nya sempat magang ya? Ya, magang di Sempat area magang. Tangerang, Islamic Village. Sekolah Islam. Sekolah Islam, alhamdulillah, Islamic school. Alhamdulillah. Sekolah terus Gila, tertarik keren untuk ya, ambil S2 di pendidikan. sini. Ya betul. Ambil S2 di sini. S2 di sini. Oke. S2-nya di Indonesia, keren. Mungkin Syara, saya ada sedikit mau tanya-tanya nih gitu ya tentang gimana sih gitu Islam di Malaysia. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang Islam di Malaysia tu almost the same je dengan Indonesia because kita kan tetangga. So kita serumpun. Okay? Ya, serumpun. So sama tapi mirip tapi tak sama. Itu orang selalu bilang. Mirip-mirip sedikit lah. Itu bahasa mungkin bahasa Malaysianya beza sama tapi beza. Enggak gitu ya. Dia macam mana? Almost the same. Iya, tapi hampir not sama same, ya. same. Yeah, so sama kita. Cumanya di Malaysia tu kita punya percentage of Muslim people adalah 61% lah. Oh, so, 61% ya? Yes, 61%. Yang selebihnya tu kita ada Kristian, kita ada Buddha, kita ada Hindu dan yang lain-lain lagi. Dan yang lain-lain. Jadi di Malaysia 61% itu ya teman-teman nih. Yes, betul. Muslimnya ya. Banyak Ya, juga betul. ya. Oke. Saya pikir itu sekitar 80 atau 90%. Oh enggak, 61. 61% Sebab kita banyak. dari berapa tuh populasi di Malaysia saat ini? Kita sekarang ada around I think 32 juta. 32 juta. Ya, 32 juta. 32 juta, 60%. Oh, nanti kali sendiri ya. Iya. Ruwet. Oke. Apa sih yang menurut cara nih tantangan ketika tantangan menjadi seorang muslim? Alhamdulillah, like in my country
Ya. Ya, di Malaysia alhamdulillah kebetulan agama Islam ni adalah agama rasmi kita. Oh, Okey, agama rasmi. rasmi kita. So kita ada hak untuk azan macam biasa, macam di Indonesia. So and also walaupun dia agama rasmi, agama-agama lain masih boleh maksudnya bangsa-bangsa lain still boleh menganut agama-agama lain. No Bentar. Di Indonesia itu dibatasi loh. Azan itu dibatasi oleh pemerintahan loh. Bukan agama resmi, bukan agama resmi lagi, tidak seperti Malaysia, tapi agama yang disampingkan gara-gara pemerintahan berubah. restriction. Ya, cumanya agama Islam adalah agama rasmi. Oke. Malaysia Sama keren. seperti kayak di Indonesia gitu ya. So basically tak ada tantangan. Tak ada tantangan, Ya, ya. alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga kalau misalkan kayak mayoritas itu Islam Ya. di negara kita gitu, alhamdulillah kita itu terbuka untuk Betul. agama yang lainnya. Ya, gitu. the level of intoleransi tu lebih tinggi. Ya, Yes, alhamdulillah. Iyalah keren. Terus nih, kalau menurut cara ya, itu apa sih yang beda gitu antara Islam di Indonesia atau Islam di Malaysia? Sebab kita sama-sama dua mazhab Syafi'i, kan, the main one. So sebenarnya almost the same like I had said just now, tak ada perubahan. So I don't find it hard to adapt here. Oh, Alhamdulillah. So maksudnya kalau I ke masjid ataupun ke surau ataupun ke any macam maybe I visit pesantren, Okay. or I macam kemarin I praktikal di sekolah Islamik, I tak ada culture shock pun. Maksudnya kiranya dari segi basic agama semua tu masih sama. So alhamdulillah. alhamdulillah. Sama je. So okay lah. Maksudnya I kiranya macam I still feel like home. You faham tak? Walaupun I di Indonesia, I still rasa macam I sangat-sangat di welcome. Very warm welcome. Ya sama Ya. sih, kalau waktu saya main ke Malaysia juga, saya merasa tidak ada perbedaan yang jauh gitu ya, antara Indonesia dan Malaysia. Jadi saya merasa juga kayak seperti di rumah saya sendiri. Gitu. Apalagi kalau ke pasar seni, orang Indonesia semua. Jadi Itu ya. Indonesia kan di Malaysia. Iya, iya, banyak Kebanyakan. sekali ya. Yes, betul. Atau kadang juga waktu kayak saya ke Malaysia, itu banyak loh teman-teman sungkar yang mereka setel lagu-lagu Indonesia Ya, gitu betul. ya. Sangat. Macam I sendiri, I memang peminat filem-filem Indonesia. Oh ya. Yes. Masya Allah, dicintai Tahu oleh tentang teman-teman Indonesia. film salah satu pemain di The Sungkar? Oh yes, salah satu dua I tahu. Dua? Ya, Tengku Wisnu dan juga Irwan Shah. Oh. Ya, itu zaman-zaman tengah hits tu. Hits ya. Ya, I masa tu Dulu. I think around high school. Oh, So I waktu, hafal lah waktu semua SMA lagu. gitu Ya, ya. waktu SMA. Dulu. Oh. Ketahuan umur. Okay. Enggak lah, kelihatan muda Ya, lah I tahu. gitu. Thank Oh, you. itu. Hei, sepah. Oke, terus nih Bahaya apa sih ini. fakta unik gitu menurut Syara nih di Malaysia tentang Islam di Malaysia tuh apa yang menurut Syara nih ini unik gitu loh. Because kita almost the same. Tapi yang I rasa unik tu adalah tadi agama Islam di Malaysia tu adalah agama rasmi. Oh. Ya, agama rasmi. agama Walaupun kita rasmi. ya agama rasmi. So maksudnya itu adalah agama yang menyatukan Malaysia. Walaupun kita pisah ni dengan tata negara. Maksudnya Okay. ada hukum dan sebagainya, tetapi kita memang dah ada dekat situ agama Islam adalah agama rasmi. Agama So rasmi. yes, so dalam perlembagaan negara Malaysia tu sendiri ada agama Islam di situ. Bagus teman-teman. Ya. Agama resmi ya gitu. Itu kayak Kementerian Agama gitu bukan Ya, sih? kita ada Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama. ada namanya agama resmi ya. Ya, betul, agama rasmi. Agama So rasmi. official punya Agama religion in rasmi. Malaysia. Itu mengatur segalanya nggak sih? Ya, Sarah? semua untuk macam Kayak I tadi. misalkan hukum atau apa Ya, gitu. for example, contoh dari beda agama ni, kan, contoh dari Kristian atau Buddha, nak masuk Islam pun boleh, itu kita convert kan, itu Okay. under bawah tu juga. and kita very strict on orang Islam tidak boleh pindah agama di Malaysia. Orang Islam tidak boleh pindah Ya, agama. tak boleh, it's really wrong. Dekat sana tu dikira illegal. Seperti murtad gitu ya, misalnya dari murtad. Islam ke agama yang lain. Yes, betul. And- Ilegal di sana ya? illegal. Oh, baru Ya. tahu ya kalau di sana itu hal seperti Yes, itu. Sumpah. betul. Pakat. Bagus loh. Kalau mungkin kita ada beberapa ataupun sekelompok orang yang memang dah murtad, okay? Okay. Tapi kita tak, what we call that, kita tak publicly bagi tahu kita dah murtad, kita dah pindah agama, because that is really wrong. Oh, Ini beda teman-teman. Kalau di Indonesia harus direcord, divideoin, disebarluaskan bahwa sudah pindah agama. Apalagi public figure di Indonesia itu banyak yang pindah agama direcord. Itu dibolehkan.
bahkan dari Indonesia itu Islam pindah ke Kristen demi mencapai kasih sayang kekasihnya teman-teman, di record. Tapi kalau di Malaysia mungkin ada, cuman tidak boleh. Kalau ketahuan itu dikatakan sebagai manusia ilegal teman-teman ya. Berarti kayak seperti diam-diam gitu ya, Yes, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kalau yang mu'alaf seperti dari agama lain ke Ya, Islam, boleh. Sangat di-welcome. juga sangat Ya, welcome betul. di sana ya. Dan kita banyak persatuan-persatuan mu'alaf di Persatuan Malaysia. mu'alaf. So kiranya you from Christian, you masuk Islam, you ada persatuan you. So ada these people, komunitas gitu ya, komunitasnya. ya, So sama. these people Keren akan nih. assist you lah. Iya, sama seperti di Indonesia juga ada beberapa komunitas untuk mu'alaf Betul. yang Keren, Yes. keren. Kenapa sih bisa datang ke Indonesia dan tuh tinggalnya di daerah mana sih sekarang? Macam yang bilang tadi, I datang because my love for PAUD, pendidikan anak usia dini. Wow. Jatuh cinta ni dengan pendidikan anak usia Iya. dini. So I decided to kumpul wang. Uh-huh. And then I enroll myself dekat Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah, dah go through exam apa semua, diterima di Universitas Negeri. And then I terus pindah ke Jakarta tahun lalu, 2023. I think around May, and then I tinggal di daerah Jakarta Timur. Oh, tinggal di daerah Jakarta Ya, Timur. dekat dengan kampus. Oh, kampusnya itu di mana kalau boleh tahu? Di Jakarta Timur, di daerah Rawamangun. Daerah Rawamangun. Ya, betul. So I stay nearby. Daerah Rawamangun, universitasnya yang saya tahu Universitas Negeri Jakarta bukan? Iya, Universitas Negeri Jakarta. Oh, di sana kuliahnya, betul. S2-nya ya? Ya, S2-nya di sana. Tinggalnya pun di situ. So I jalan kaki je pergi. Jalan kaki Kampus. ke kampus ya? Ya, jadi kalau kuliah jam 8, So dekat berarti. 7.45 I keluar dari rumah. Ya gitu. Cukup 15 menit jalan kaki? 15 menit. Itu pun kadang I datang lebih awal. Oh, Ya. oke. Sama ini ya, tadi kan Syara kuliahnya pendidikan anak usia dini. Betul. Menurut Syara nih, apa yang beda gitu antara pendidikan di Indonesia ataupun di Malaysia? Yang Syara pikir ini beda. Dan apa yang membuat Syara untuk mengambil jurusan itu di Indonesia? Okay, first of all, memang I major dalam pendidikan anak usia dini. Okay. Di Malaysia kita panggil pendidikan awal kanak-kanak kalau di Malaysia. So pendidikan awal kanak-kanak ni memang I punya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak, I punya S1 ataupun kita panggil degree juga dalam pendidikan awal kanak-kanak. So bila I terfikir untuk sambung S2 ataupun masters, so I thought of ambil di sinilah di Indonesia. Keren, ya. So kenapa I pilih pendidikan anak usia dini di Indonesia? Because dulu kan I pernah praktikal tu. Waktu I nak praktikal tu, I punya dosen kasih tahu, Syara ada dua pilihan ni. You mau ke Indonesia atau ke Australia. Wow. So I bilang, you know what? Because I kebetulan lahir dalam keluarga yang sering berpindah randah. Because ayah I tentera laut. Jadi setiap 3-4 tahun kita akan pindah negara ni. Sebab ayah I ditukarkan pejabatnya dan sebagainya kan. Jadi bila setiap kali kita pindah ni, I akan belajar setiap pendidikan anak usia dini di setiap negara. Jadi I udah biasa ni dengan negara-negara luar seperti Europe dan sebagainya. So I fikir balik, di mana negara yang sesuai untuk I belajar lebih dalam lagi pendidikan anak usia dini dan I boleh langsung aplikasi ke negara I. Jadi of course lah Indonesia, sebab kita betul-betul like I told you just now, serumpun. Jadi apa benda yang I belajar dekat Indonesia ni I nak aplikasikan ke Malaysia tu, maksudnya possible. Ya. Mungkin ya gitu ya, maksudnya apa pendidikan yang baik yang ada di Indonesia kamu bawa ke Malaysia, seperti itu. Betul. Terus ada lagi nggak kira-kira yang menurut Syara nih kayak tadi kan apa ya gitu yang maksudnya akan saya bawa gitu. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira apa sih gitu yang menurut Syara nih kayaknya pendidikan di Indonesia ini nih penting deh saya bawa nih di Malaysia gitu. Okay, salah satunya adalah komitmen guru. Komitmen guru di Indonesia luar biasa. Wow. So kebetulan I pernah pergi different school dekat Malaysia, Indonesia ni, and then I bergaul dengan guru-guru di situ dan ternyata walaupun guru sekolah itu atau lembaga itu international, baik pun negeri ataupun kayak gimana TK di komplek perumahan gitu kan, dedikasi gurunya tu luar biasa, komitmen guru itu luar biasa. Di Malaysia juga kita ada guru-guru yang berkomitmen, of course, okay. Tapi komitmen dia tu luar biasa. Saya kasih contoh ya. Di sini kan itu it's normal to work on Saturday. Di Malaysia tu selalunya Isnin sampai Jumaat sahaja. Senin sampai Jumaat. Yes, Isnin sampai Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Now di Indonesia, sometimes you have classes on Saturday.
hari Sabtu. Iya. Nah, bila Sampai guru-guru hari hari Sabtu Sabtu. datang, guru-guru ni mementingkan quality time dengan keluarga. Tapi sebabkan dia harus bekerja, so apa guru-guru ini buat? Dia bawa keluarga dia datang ke sekolah untuk join dia buat kerja di sekolah. Jadi I boleh lihat ni suami-suami para guru ni membantu tanpa ada rasa gengsi, you know. Macam I suami ni, I jabatan tinggi ni, I mungkin director sebagainya, tapi bila dia di sekolah, kerana dia faham komitmen isterinya sebagai guru, dia membantu tanpa ada rasa, like I said just now, gengsi. Ya. So, bila you tengok komitmen, you bawa anak you datang ke sekolah, you bawa suami you untuk membantu you, meaning komitmen untuk jadi guru tu, di Indonesia tu mereka sangat faham yang bila you jadi guru, you betul-betul memegang tanggungjawab yang sangat tinggi. Wow, So, no argument. You faham tak? So, yeah, I think itu yang I nak bawa balik. The level of commitment. The level. Komitmen Yes. tuh ya. Komitmen. Guru-guru di Indonesia luar biasa banget. Yeah. Maksudnya sampai Syara ini sangat tertarik Kagum. sekali gitu Betul. dengan komitmen guru-guru yang ada di Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar dedikasi yang sangat tinggi. Yeah, yes. Itu ya, yang akan dibawa di Malaysia ya. InsyaAllah. Dan I pun duduk sini pun nanti, of course, I pun akan kasih masukan. Maksudnya, kan orang kata, we don't only take, we also give. Jadi, selama I di sini, I banyak juga membuat, I look into charity program, I pergi ke sekolah-sekolah, kayak ada komunitas dengan guru-guru untuk mengajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Because I yakin pendidik-pendidik anak usia dini di Indonesia, lagi-lagi yang di pedalaman semuanya, mereka ada potensi, tetapi mungkin kurangnya pendedahan terhadap dunia luar. Iya, Okey, mungkin betul, tadi betul. kita, mungkin dia tak boleh travel dan sebagainya. Ya, Jadi, betul. semasa I di sini, you know, I try to reach as many people as I can. Wow. Ya. Bagus sekali ya. Gila. Masya Allah Keren. sekali nih Syara nih. Doakan. Masya Amin, Allah. amin, amin. Apa sih yang Syara paling suka gitu di Indonesia? Makanan. Oh, makanan. Makanan, ya. Makanan apa tuh kira-kira yang paling Syara suka banget di Rendang. Indonesia? Kalau I kasih tahu pasti ada yang ketawa. Simple, tapi kalau I cuba masak sendiri, because I love to cook juga, I Iya. suka memasak. Tapi bila I cuba masak sendiri tak jadi. Rasanya tak sama. Beda gitu ya? Ya, beda. You tahu apa? Tahu gejrot. Tahu gejrot? Yes, Serius? I love tahu gejrot. Tapi bila I buat sendiri, rasanya beda. Gagal. Beda ya? Ya, walaupun I makan ni di toko-toko yang berbeza ni. Macam kemarin I ke Bandung, Oke. ke floating market di Bandung. Ada mas jual tahu gejrot, I makan. Enak gila. Okay, so Okay. bukan gila. Bukan kamu Enak gila ya? sangat. Bukan I gila. Enak sangat-sangat enak. So bila I balik ke Jakarta, I pergi ke another restaurant. I order juga tahu gejrot. Rasanya pun sama. Mirip lah, mirip. Oh. And then bila I tanya mas, gimana masak tahu gejrot? I Google and everything. Bila I buat sendiri, Beda. Gagal. itu bukan tahu Gagal. gejrot. Apa? Tak tahu. Oh, Itu tak tahu. Ya? tahu gejrot gitu ya? Tak tahu gejrot. Tak tahu Tak gejrot sampai. ya? So mungkin selama I di Indonesia ni, I akan menghargai lah tahu gejrot. Ya. Kayaknya kamu harus jadi orang Indonesia deh mungkin. Biar Boleh. jadi tahu boleh. gejrotnya sama gitu ya. Mungkin itu kuncinya. Gitu ya? Yes. Oke. Tahu gejrot ya, agak unik ya sukanya tahu gejrot ya. Yes. Jadi semuanya itu sama gitu, kecuali tak tahu gejrotnya Syara. Beda Ya, rasanya betul. ya. Itu beda. Tak Beda. sampai hari ni. Buat Dah sendiri setahun I di sini, gagal. tak dapat lagi. The Mungkin- right taste. Mungkin harus ada kursus ya. Ya, kalau ada kasih tahu, I will join. Ya. Kelas memasak khusus tahu gejrot. Mungkin Ya. ada teman-teman yang tahu Ya, Syara boleh. mau kursus tahu gejrot. Ya, boleh DM I bagi tahu resipi. Boleh. Oke, jadi kan tadi kita sempat ngebahas nih pendidikan usia dini gitu ya. Anak usia dini. Anak usia dini, PAUD ya, pendidikan anak usia PAUD. dini. Nah, itu bagaimana sih kalau tentang pendidikan Islam yang ada di Malaysia? Okay, so pendidikan Islam di Malaysia tu because dia adalah agama rasmi. Okay. Bila you pergi sekolah negeri sekolah kerajaan. Kita panggil di Malaysia panggil sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Oh, Jadi- sekolah negeri itu sekolah kebangsaan Ya, sekolah ya? kebangsaan Oke. itu ada Melayu, India dan Cina. Oh, iya. Okay, so tiga ni. So dalam mata pelajaran tu akan ada mata pelajaran pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ya, Pendidikan satu Islam. minggu 4 jam. Satu minggu 4 4 jam. jam. Itu walaupun bukan non-muslim, tetap harus ikut pelajaran itu nggak sih? Okey. Disebabkan pendidikan Islam adalah agama rasmi. agama rasmi, So kita ha. yang mana beragama Islam akan Okey. pergi kelas pendidikan Islam, yang mana non-muslim semua akan dikumpulkan pergi ke kelas pendidikan moral. Oh. Jadi dia akan belajar tentang moral lah, moral sebagai good netizen macam mana, Bagus juga ini. citizen macam mana, netizen pula, citizen macam mana,
macam mana moral you tu hadap orang luar, macam mana moral membantu dan sebagainya. Jadi yang mana ambil pendidikan Islam, you akan masuk ke kelas pendidikan Islam. Dalam kelas pendidikan Islam tu kita akan belajar sirah, kita akan belajar akhlak, Al-Quran dan juga bahasa Arab. 4 jam ya setiap minggunya ya. Setiap minggu. Itu harus ya. Ya, harus. Tapi kalau yang bukan muslim tadi ada kelas lain Ya, seperti kelas itu pendidikan ya. moral. Kelas pendidikan moral. Ya, betul. Jadi itu untuk yang sekolah negeri ya. Dan kalau untuk yang sekolah swasta, kita ada sekolah swasta Islamic base juga. Okey. Kita ada juga sekolah tahfiz macam pesantren tu of course. And kita juga ada parents kebanyakan parents di sana bila dihantar sekolah international yang bukan base Islam ataupun bila dia pergi hantar pendidikan sekolah negeri biasa, dia nak anak dia ada extra attention dalam pendidikan Islam, dia akan panggil ustaz datang ke rumah untuk mengaji kafar di rumah. Jadi usually bila kita panggil ustaz datang ke rumah itu sendiri to based on your own course. So panggil ustaz datang ke rumah, nanti keluarga, the whole family akan belajar. Macam I alhamdulillah I melalui semua proses tu. I pergi ke sekolah negeri yang ada pendidikan Islam, and then habis jam 12 ni, habis kelas sekolah negeri, I balik, mandi, makan, jam 2 sampai jam 6 I ke sekolah agama. Dia ada sekolah agama. Okey, sampai umur I think 11 tahun. 11 tahun, kerana di Malaysia umur 12 tahun waktu itu ada exam gede ni. Jadi you harus fokus. Nama ni UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Jadi because ada ujian gede ni, I tak pergi sekolah agama because my mom suruh fokus di rumah, tapi kita panggil ustaz datang rumah. So ada mengaji di rumah dengan keluarga. Guru panggilan dengan keluarga. Ya, betul. Itu ya jadi ya yang khas dari sekolah Islam di Malaysia ya seperti betul. itu. Oke, Syarah. Apa sih yang paling kamu banggain nih dari Malaysia? Pastinya. Upin Ipin, bukan? Upin Ipin, Siti Nurhaliza. Okey, bagi I, alhamdulillah, I bersyukur. Dia more to bersyukur lah, bukan bangga ya. I bersyukur yang I hidup di negara yang alhamdulillah walaupun sekarang I di Indonesia, I duduk di negara yang you bebas untuk menjalankan ibadah you. Maksudnya tak ada kalau orang Malaysia kata tak ada kekangan, maksudnya tak ada limitation. You tak boleh kayak azan dan sebagainya apa semua. Alhamdulillah semua di Malaysia boleh benda tu, memang diraikan. Lepas tu yang best dekat Malaysia kalau lebaran dan sebagainya cutinya panjang sampai 1 minggu sometimes, you know. Itu yang bestnya. Luar biasa. Dan I ada teman-teman dari luar negara juga bila datang, Syarah kok lama sekali ya liburan untuk lebaran. I said yes, kita sangat meraikan benda tu. I think itulah I bersyukur lah because di Malaysia dan Indonesia sendiri kita bebas untuk beribadah. No. Di Indonesia ini sudah dikengkang teman, dilarang, bahkan dibatasi loh. Tidak seperti di Malaysia, dibatasi. Terkadang di bulan suci Ramadan itu tadarus Quran itu dibatasi loh teman-teman oleh pemerintahan. Katanya mengganggu telinga-telinga orang si kafir. Padahal kita hanya 1 tahun sekali. Beda. Malaysia Indonesia beda Islamnya loh. Di Malaysia bebas. Mereka mau adzan ya adzan, karena itu adalah kewajiban daripada agama Islam. Enaknya Islam melarangnya, negara pun ikut campur melarangnya terkait masalah murtad. Gila. Islam memperbolehkan adzan, negara pun juga mewajibkan, wajib harus boleh. Di Indonesia Islam, dalam hukum Islam adzan itu diperbolehkan menggunakan towo atau speaker, tapi negaranya yang melarang. Beda loh, jangan disamakan tentang Islam ya. Betul. Jadi sama ya seperti saya juga saya ngerasa bersyukur gitu tinggal di Indonesia, tinggal di negara yang mayoritasnya Islam gitu, kita bisa toleransi kepada agama lain. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Itulah perbedaan Islam Indonesia dan Malaysia. Islam di Malaysia itu sebagai agama Islam resmi dan dijaga ketat oleh pemerintahan. Apa yang diperbolehkan dalam Islam, pemerintahan ikut campur, memperbolehkan. Apa yang dilarang dalam Islam, pemerintahan ikut campur, dilarang juga. Salah satu contohnya adalah murtad, teman-teman ya. Murtad kalau di Indonesia, di Malaysia, Islam di Malaysia keluar daripada agama Islam itu dilarang oleh agama, oleh pemerintah, bahkan disebut sebagai ilegal. Tapi pasti ada yang sembunyi-sembunyi, pasti ada. Tapi negara tidak memperbolehkan, dilarang, bahkan kena denda, kena teguran. Tapi kalau di Indonesia mau pindah kapan saja itu direcord boleh-boleh saja, meskipun
Islam melarangnya. Negara tidak mau ikut campur. Tapi kalau di Malaysia bener-bener dijaga. Keren Malaysia ya, sangat keren. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang punya pendapat atau komen, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan share teman-teman, dan subscribe juga. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.